Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas mengenai soal-soal latihan yang saya berikan minggu kemarin ya, yaitu mengenai tata nama alkana. Nah, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu soal yang A. Kelihatan di sini ini adalah senyawa alkana karena dia mempunyai ikatan tunggal, ya. Semua ikatannya adalah ikatan tunggal. Jadi pada aturan tata nama senyawa, yang pertama kali adalah kita mencari deretan atom C yang terpanjang. Coba kalau misalnya yang lurus atom C terpanjang, 1, 2, 3, 4. Hanya 4 atom C. Kalau dari bawah ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada yang 4 atom C, tadinya 4 lurus. Kalau dari bawah ke kanan ada 5 atom C. Sekarang bagaimana dari bawah sebelah kiri ke bawah sebelah kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 atom C. Nah, dari 4, 5, 6 atom C, kita pilih yang paling banyak atom C-nya, yaitu yang 6 atom karbon. Ya, kita kasih tanda 6 atom karbon itu, mulai dari bawah, seperti ini. Nah, itulah deretan atom C yang terbanyak, karena dia mempunyai 6 atom karbon. Nah, sekarang kalau sudah tahu deretan atom C yang terbanyak, baru sekarang penomoran. Ya, penomoran itu dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Ujungnya kan ada 2. Ada ujung sebelah kanan, ada ujung sebelah kiri. Mana yang paling dekat dengan cabang? Kalau misalnya kita memilih ujung sebelah kanan, cabang itu ada di nomor 3. Atom C1, atom C2, atom C3. Baru ada cabang. Ya. Tapi kalau kita memilih dari atom ujung yang sebelah bawah, maka cabang itu berada di atom C1, atom C2. Cabangnya ada di nomor 2. Jadi kalau dari kanan, cabang yang pertama ada di nomor 3. Kalau dari sebelah kiri, cabang pertama ada di nomor 2. Maka kita pilih ujung yang paling dekat dengan cabang, yaitu ujung sebelah kiri. Yang ini ya, ujung sebelah kiri. Baru kita kasih nomor. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, setelah penomoran, baru kita memberi nama ya. Yang pertama kali kita tuliskan adalah nomor cabang. Kebetulan dalam hal ini cabangnya sama, sejenis. Ini metil, ini juga metil. Jadi hanya sejenis atom C, atom cabangnya ya, yaitu metil. Karena metilnya ada 3, maka kita beri awalan tri. Di mana saja letak metilnya? Metilnya ada di atom C nomor 2. Kita tulis atom C nomor 2. Kemudian metil juga ada di atom C nomor 3. 3. Atom C metil ada juga di atom C nomor 4. Jadi 2,3,4. Karena metilnya ada 3, maka diberi awalan tri. Trimetil. Jadi 2,3,4 trimetil. Ini ibaratnya pohon itu ini adalah dahan-dahannya ya. Yang terakhir baru kita lihat rantai induk atau rantai utama. Nah, ini kalau pohon itu adalah batang utamanya ya. Batang utama ini adalah alkana, nama alkana. Alkana yang C-nya ada 6, namanya adalah heksana. Jadi nama senyawa tersebut adalah 2,3,4 trimetil heksana. Apa artinya heksana? Rantai utamanya ada 6. Apa artinya trimetil? Metilnya ada 3. Metilnya ada 3. Di mana saja metil itu? Metil ada di atom C nomor 2, ada di atom C nomor 3, dan ada di atom C nomor 4. Sehingga nama senyawa ini adalah 2,3,4 trimetil heksana. Nah, sekarang coba kamu lihat jawaban kalian. Apakah sudah betul? Ya, bagus kalau sudah betul ya. Oke, yang berikutnya kita bahas soal yang kedua. Ya, sekarang baiklah kita bahas soal yang B ya. Yang B sama seperti tadi. Langkah pertama kita cari deretan atom C yang terpanjang. Coba kalau yang lurus ya. Atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C ya.
Sekarang kalau seandainya kita pilih dari bawah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga kan? Jadi atom C-nya sama. Nah, bagaimana kalau yang sama? Ya. Kalau misalnya dari kanan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Ya. Maka kalau dalam hal ini terjadi, kita pilih deretan atom C yang mempunyai cabang yang banyak. Coba kalau kita pilih yang lurus. Ya. Kalau kita pilih yang lurus seperti ini, cabangnya ada 2. Ini sama ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita pilih dari bawah ke kanan, dari bawah ke kanan, cabangnya juga ada 2. Ini sama ini kan. Jadi sama saja. Kalau sama, atom C-nya sama, jumlah cabangnya sama, maka sebaiknya kita pilih yang lurus aja ya. Oh ya, ini kan soal B yang ini sebenarnya sudah saya uraikan. Sebelum diuraikan soalnya seperti ini kan. Coba lihat nih. Seperti ini. Ya. Nah, etil ini C2H5 bisa diuraikan sehingga seperti ini. CH3, CH2, CH, ini etil C2H5. Di soalnya kan yang ini ya, soal awalnya ya. Saya uraikan menjadi etil itu kalau diuraikan CH2, CH3. CH2, CH, CH3, CH3. Ini soalnya sebelum diuraikan, ini setelah saya uraikan. Oke. Setelah diuraikan tadi karena jumlah atom C-nya sama semua, kalau lurus 6, kalau dari bawah ke kanan 6, dari kanan ke bawah juga 6, maka kita pilih aja yang lurus ya sebagai rantai utama. Kita kasih tanda rantai utamanya. Ya. Nah, ini rantai utama. Ya. Sekarang menghitung dari ujung yang mana? Kalau dari sebelah kiri, cabang itu ada dimulai di nomor 3. C1, C2, C3. Cabangnya ada di nomor 3. Tapi kalau kita mulai menghitung dari sebelah kanan, cabang itu ada di nomor 2. C1, C2. Oke, dari mana tadi kita mulai menghitung? Masih ingat? Oke, kita selalu mulai menghitung dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi kita harus mulai dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kiri salah, ya. Oke, C1, C2, C3, C4, C5, C6. 6 atom C. Nah, cabangnya ada 2. Cabangnya ada CH3, ada C2H5. Ya. Kalau ini kan kalau digabung C2H5 kan ini ya. Kalau digabung kan C2H5. Ini namanya etil. Huruf awalnya E. Etil. Huruf awalnya E. Kalau ini namanya adalah metil. Huruf awalnya M. Dalam abjad pasti kita menyebutkan E dulu baru M. Ya. Maka yang kita tulis terlebih dahulu adalah etil. Etil ini ada di atom C nomor 4. Maka kita tulis namanya 4 etil. Ya. Setelah etil ditulis baru kita menuliskan metil. Metil ada di atom C nomor 2. Jadi 2 metil. Rantai utama atau rantai induk terdiri dari 6 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 namanya adalah heksana. Jadi nama senyawa tersebut adalah 4 etil 2 metil heksana. Apa artinya heksana? Rantai terpanjangnya ada 6. Apa artinya 2 metil? Di atom C nomor 2 ada metil. Metil adalah CH3. Apa arti 4 etil? Di atom C nomor 4 ada etil. Etil adalah C2H5 seperti ini tadi awalnya. Setelah diuraikan menjadi CH2, CH3. Oke? Udah ngerti belum kira-kira? Oke. Yang berikutnya kita bahas soal yang C ya. Nah, ini soal yang C. Langkah pertama kita cari deretan atom C yang terpanjang. Coba yang terpanjang kalau dari sini C1, C2, C3, C4, C5. Kalau dari sini hanya 5 atom C. Kalau ke bawah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Kita coba lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga ya 6 ya. Ada yang 5 atom C, ada yang 6 atom C. Tentu saja kita pilih yang terpanjang, yaitu 6 atom C. Lantas kalau 6 atom C yang mana? Boleh dari atas ke bawah, ya. Boleh juga dari atas ke bawah terus ke kanan, karena sama saja. Ya. Karena dari atas ke bawah cabangnya ada 2. Ini metil, ini juga metil. Tapi kalau kita dari atas kemudian ke bawah baru ke kanan, cabangnya juga ada 2. Ini sama aja kan jadinya, ya. Ya oke. Sekarang kita lihat. Kita kasih tanda deretan atom C yang terpandang, saya ke bawah saja ya. Ke bawah saja. Sekarang kalau menghitung tadi dari mana? Masih ingat nggak? Menghitung dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ujungnya ada 2. Ada di atas, ujungnya ada di bawah. Kalau dari atas, cabangnya jauh sekali. Ya. Tapi kalau dari bawah, dia kan dekat dengan cabangnya. Jadi kita harus menghitung dari bawah. Atom C1, atom C2, atom C3, atom C4, atom C5, atom C6. Ya, sekarang cabangnya sejenis, metil semua. Ini metil, ini juga metil. Kalau metil semua berarti digabung aja. Metilnya ada 2 berarti dimetil. Di mana saja metilnya? Metilnya ada di atom C nomor 2 dan nomor 3. Ya. Sehingga nama senyawa tersebut nomor cabangnya ada di 2 dan 3. Kenapa digabung? Karena sejenis, karena metil semua, jadi kita gabung. 2,3 metilnya ada 2, maka diberi awalan di. Dimetil. Kalau atom C-nya ada 6 adalah heksana. Waduh, heksana semua ya. Heksana. Jadi nama senyawa yang C adalah 2,3 dimetil heksana. Ya. Yang berikutnya adalah soal yang D, ya. Soal yang D. Kita cari deretan atom C yang terpanjang. Coba kalau lurus berapa? Lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atom C ya. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom C. Maka kita pilih yang terbanyak yaitu 7 atom C. Ya. Kita kasih tanda rantai utamanya yaitu deretan atom C yang terbanyak. Nah, bentuknya seperti ini ya. Menghitung harus dari ujung yang dekat dengan cabang. Ujungnya ada 2. Ini ujung, ini juga ujung. Nah, kalau kita menghitung dari ujung ini, cabangnya kan jauh. Cabangnya kan yang ini ya. Ini cabangnya nih. Cabang ini lebih dekat dengan ujung sebelah kanan. Jadi kita harus menghitung dari kanan. C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7. Ya. Cabangnya hanya satu cabang, ya. Satu cabang. CH2, CH3 kalau digabung adalah C2H5. Atom C-nya kan 2. Hidrogen 2 tambah 3, 5. Ini namanya adalah etil. Etil ini berada di mana? Etil berada di atom C nomor 4. Sehingga nama senyawanya adalah 4 etil. Kalau 7 namanya adalah heptana. Jadi 4 etil heptana. Oke. Yang selanjutnya kita bahas soal yang E, ya. Nah, gimana kalau ketemu dengan soal yang seperti ini? Kamu lihat di sini. Ada banyak tanda kurungnya, ya. Nah, di sini kita harus paham betul bahwa satu atom karbon itu mempunyai 4 atom C. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi kalau ketemu senyawa seperti ini, sebaiknya kita uraikan dulu, ya. CH3 2 kali. Nggak mungkin kan CH3 itu seperti ini? Nggak mungkin kan? Ya, kenapa nggak mungkin? Karena C tangannya harus 4. Sementara ini C-nya tangannya 1 ditambah dengan 3 hidrogen, 4 ya. Nah, yang C nomor 2 ini tangannya 1, 2 tambah 3, 5. Berarti tangan atau ikatan kovalennya 5.
Jadi nggak mungkin kita menyusun CH3 dua kalinya seperti ini. Ya. Bagaimana agar masing-masing C ini mempunyai 4 ikatan kovalen atau 4 tangan? Ya, kita lihat dulu di sini ya. CH, saya tulis di bawah. CH3 dua kali. CH3 ini nggak mungkin dia letaknya di tengah. Boleh di kiri, boleh di kanan, boleh di atas, boleh di bawah. Ini kan dua kali. Yang saya tulis baru 1 kali. Yang satunya di mana? Boleh di atas, boleh di bawah. Saya nulisnya di bawah aja ya. Nah, udah selesai sampai di sini. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi ke CH2 dua kali. Kalau CH2 dua kali nggak mungkin posisinya seperti ini ya. CH2 terus di sini CH2. Nggak mungkin kan? Ya. Pasti CH2 ini kita harus berpatokan bahwa C mempunyai 4 ikatan kovalen. CH2 1, CH2 yang kedua. Bener nggak nih ikatan kovalennya? C yang ini berapa ikatan kovalen atau tangannya? 1, 2, 2 dengan hidrogen. Jadi 4, 1, 2, 2 tambah 2, 4. Benar berarti? Ya. Yang ini juga C yang ini. Berapa ikatan kovalen atau tangannya? 1, 2, 2 lagi dengan hidrogen. Jadi 1, 2, 2 tambah 2, 4. 4 tangan. Ya. Selesai. Kita lanjut lagi ke sini. CH. CH, ini ada C2H5. Kalau C2H5 saya nggak mungkin menulis C2. C2H5 kan kalau diuraikan seperti ini ya. CH2, CH3. CH2-nya saya taruh di sini. CH3-nya di kanan. Nggak mungkin kan? Karena C-nya kan ada C itu katanya harus 4. Jadi C2H5 boleh kamu taruh di atas, boleh taruh di bawah. Kalau saya taruh di bawah seperti ini. Seperti itu. Ya. Kemudian lanjut lagi ke sini. CH2. CH2 pasti tengah letaknya. 2 kali. CH3. Ya. Jadi dari senyawa ini diuraikan sedikit-sedikit sampai sini. Ini CH2-nya, CH2 2 kali yang ini. CH, C2H5 yang ini. CH2 2 kali. CH3. Nah, akhirnya yang ini ya. Kemudian sini. Ini kan C2H5 kan bisa diuraikan ya. C2H5 bisa diuraikan menjadi CH2, CH3. Saya ganti ya. C2H5 jadi CH2, CH3. Sehingga bentuk senyawanya seperti ini. Nah, jadi senyawa yang E setelah diuraikan seperti ini ya. Jadi soal E tadi setelah diuraikan seperti ini. Jadi tanpa diuraikan kita akan sulit sekali memberi nama kalau ketemu dengan soal seperti itu ya. Yang selanjutnya seperti biasa cari deretan atom C yang terpanjang. Kelihatannya yang lurus ya. Nah, inilah yang terpanjang. Atom C yang lurus. Nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Kayaknya kalau dekat dengan cabang yang sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabangnya ada 2, ada metil, huruf awalnya M. Kalau yang C2H5 ini kan kalau di itu C2H5 ya, etil, huruf awalnya E, ini M. Maka dalam abjad yang E dulu kita sebutkan. Etil ada di atom C nomor 5. 5 etil. Metil ada di atom C nomor 2. 2 metil. Rantai utama ada 8 atom C. Kalau C-nya 8 maka namanya adalah oktana. Nah, itu jawaban yang E. Kurang terang enggak? Ya, berikutnya yang F sama seperti tadi, diuraikan dulu ya. C, kita buat dulu C. Mengikat CH3 3 kali. Di atas, di bawah, di kiri. CH3, CH3, CH3. Lanjut lagi. CH2.
CH2 nggak mungkin sebagai cabang, pasti dia masuk di dalam rantai utama. Tangannya 4 kan, 1, 2, tambah 2, 4. Yang C ini tangannya 4 juga, 1, 2, 3, 4 ya. Lanjut lagi ke sini, C mengikat CH3 3 kali, atas, bawah, kanan. CH3, CH3, CH3. Deretan atom C yang terpanjang sudah kelihatan kayak ini, yang lurus, yang terpanjang. Menghitung dari ujung yang dekat dengan cabang kayaknya sama saja ya. Dari sebelah kiri cabang dimulai di nomor 2. Kalau kita menghitung dari kanan juga cabang ada di nomor 2. Ya, sama saja. Terserah maunya dari kanan atau dari kiri. Dari kanan bisa, dari kiri juga bisa. C1, C2, C3, C4, C5. Cabangnya ada 4 dan sejenis, metil semua. Ya. Metilnya ada di mana saja? Ada di atom C nomor 2, ada 2 di atas dan di bawah. Maka nomor 2 ini kita tulisnya 2 kali, 2,2. Cabang yang berikutnya ada di atom C nomor 4, juga 2 di atas dan di bawah. Maka nomor 4 ini ditulis 2 kali, 4,4. Ya. Metilnya ada 4 kan, kalau 2 pakai awalan di, kalau 3 awalannya tri, kalau 4 awalannya tetra. Tetra metil, kalau 5 pentana. Oke. Berikutnya yang G, sama kita uraikan dulu ya. Diuraikan dulu. CH3, CH2 3 kali. Ingat CH2 tadi nggak mungkin dia sebagai cabang ya, pasti dia masuk ke dalam rantai utama. Selesai sampai sini. Lanjut lagi ke sini. CH. Metil nggak mungkin saya tulis di sini karena tangannya, kalau metilnya saya tulis di sini tangannya 5. Boleh di atas, boleh di bawah. Lanjut lagi ke sini. CH2, CH3. Baru kasih nama. Ini sudah kelihatan deretan atom C yang terpanjangnya. Menghitung dari ujung yang dekat dengan cabang tentunya harus dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabangnya hanya 1, metil, ada di nomor 3. 3 metil, kalau 7 heptana.